Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaki dengan NPM 2335107762. Di sini saya akan menjelaskan tugas UAS matkul pengenalan AI. Di mana di sini instruksinya yaitu mahasiswa diminta untuk mengembangkan sebuah proyek NLP dengan fokus pada analisis sentimen terhadap data teks berbahasa Indonesia atau Inggris, yang bertujuan untuk menilai kemampuan mahasiswa dalam memahami proses pengolahan bahasa alami serta penerapan model AI untuk memahami opini atau emosi dalam teks. Sebuah data boleh berasal dari medsos seperti Twitter, YouTube komen, atau ulasan produk, atau bisa jadi dari dataset terbuka seperti Kaggle dan lain-lain. Nah, dalam proyek ini harus mencakup yaitu penjelasan tujuan analisis, proses teks processing, teknik representasi teksnya, implementasi model, yaitu ada machine learning dan deep learning, kemudian evaluasi hasil klasifikasi sentimen, dan terakhir interpretasi hasil dan keterkaitannya dengan fenomena yang dianalisis. Baiklah, semuanya saya akan rangkum dalam sebuah PPT untuk penjelasan yang lebih mudah dan lebih terstruktur. Di sini saya akan menjelaskan sedikit latar belakang dari proyek ini, yaitu khususnya Twitter menjadi sarana utama masyarakat dalam mengekspresikan opini terhadap kebijakan publik. Nah, salah satunya yaitu PPKM yang memicu beragam respon emosional dari masyarakat. Nah, data opini ini berbentuk teks yang tidak terstruktur sehingga membutuhkan pendekatan NLP untuk menganalisis secara sistematis dan objektif. Nah, tujuan analisis ini dari saya sendiri yaitu untuk menganalisis kecenderungan sentimen masyarakat terhadap kebijakan PPKM. Nah, kemudian penerapan tahapan utama NLP pada data teks, kemudian membangun dan mengevaluasi model klasifikasi sentimen, dan menginterpretasikan hasil analisis dalam konteks fenomena sosial. Nah, dataset dan konteks data. Pada kali ini saya menggunakan dataset yang berasal dari Twitter yang diperoleh dari platform Kaggle. Nah, dataset ini berupa tweet berbahasa Indonesia yang berkaitan dengan kebijakan PPKM dengan karakteristik datanya itu teksnya pendek, tidak baku, banyak mengandung singkatan, emoji, dan simbol. Kemudian mengandung opini, emosi, dan spontan pengguna. Nah, ini adalah isi dari data tersebut yang masih bersifat mentah, yang belum dibersihkan. Kemudian untuk alur kerjanya itu, yang pertama itu pengumpulan dan pemuatan dataset. Di sini saya menggunakan platform VS Code sebagai sarana untuk melakukan project NLP ini. Nah, saya yang pertama yaitu mengumpulkan datanya ya dengan cara mengambil dataset yang ada pada Kaggle. Kemudian pemuatan data tersebut akan saya convert ke dalam VS Code, kemudian melakukan text processing, representasi teks menggunakan TF-IDF, kemudian pelatihan model machine learning, evaluasi performa model, dan interpretasi hasil analisis sentimen. Nah, pada proses text processing itu bertujuan untuk membersihkan dan menormalkan teks agar dapat diproses oleh machine learning secara efektif. Ya, dengan tahapan yaitu case holding, mengubah huruf menjadi low case, kemudian pembersihan simbol, angka, dan URL,
tokenisasi, stopword, removal, dan steaming. Nah, ini tidak perlu dijelaskan. Lanjut, implementasi model dan analisis sentimen. Model ini dibangun menggunakan pendekatan machine learning dengan input fitur TF-IDF. Data dibagi menjadi data latih dan data uji. Kemudian model dilatih untuk mengenali pola sentimen. Kelas sentimen terdapat 3, yaitu positif, negatif, dan netral. Model mempelajari hubungan antara kata dan label sentimen berdasarkan data pelatihan. Kemudian representasi teks. Setelah processing, teks diubah menjadi representasi numerik menggunakan metode TF-IDF. Metode ini menghitung bobot kata berdasarkan frekuensi kemunculan data dalam dokumen. Kemudian, TF-IDF dipilih karena mampu menonjolkan kata yang informatif, mengurangi pengaruh kata umum yang tidak relevan. Kemudian, evaluasi model digunakan. Evaluasi dilakukan untuk menilai performa model klasifikasi menggunakan akurasi, precision, recall, dan F1 score. Metrik ini digunakan untuk mengetahui seberapa baik model dalam mengklasifikasi setiap kelas sentimennya. Kemudian hasil analisisnya menunjukkan bahwa sentimen negatif mendominasi opini masyarakat. Nah, ini mungkin akan terlihat atau terbukti setelah kita akan menjalankan proyek tersebut pada terminal VS Code. Nah, di sini saya merangkumnya, kemudian didapatkanlah bahwa hasil analisisnya yaitu mendominasi negatif, kemudian netral berada pada urutan berikutnya, dan yang paling terkecil yaitu sentimen positif, menunjukkan bahwa kebijakan PPKM ini memunculkan lebih banyak respon kritis dibandingkan dukungan penuh di media sosial. Kemudian untuk struktur data ya, struktur folder ya, di sini ada folder data yang menyimpan data segmenta dan hasil processing. Kemudian SRC berisi script, processing, training, evaluasi, dan main program. Model menyimpan model dan TF-IDF vectorizer. Result menyimpan hasil evaluasi dan output analisis. Kemudian main.py menjalankan seluruh pipeline project. Baik, mungkin kita akan langsung jalankan project yang sudah saya bangun di VS Code ini. Nah, untuk bahasa pemrogramannya saya memakai Python karena lebih fleksibel dan cocok untuk menganalisis data ini. Nah, di sini pada folder data terdapat raw yang merupakan dataset yang masih mentah tadi, kemudian akan diproses, dan data yang sudah diproses dan sudah dibersihkan maka akan tercantum pada folder prosesnya ini. Langsung saja kita running. Nah, di sini untuk awalan kita mendapatkan output yaitu project sentiment analysis PKM mulai. Ini sengaja saya berikan pada berarti berada pada file main.py berada paling atas. Itu agar bisa menandai bahwa sistem sudah berjalan dan tidak terjadi error. Kemudian di sini mulailah tahap untuk processingnya. Di sini ada data load,
jumlah datanya 70.171. Kemudian processing dimulai dan processing selesai. Kemudian processingnya itu menampilkan contoh teks yang sudah dibersihkan. Nah, untuk 70.000 data ini yaitu data yang masih mentah yang belum dibersihkan. Kemudian seluruh tahapan processing NLP dijalankan termasuk cache folding, membersihkan data, tokenisasi, stop word, dan steaming. Kemudian hasil processing disimpan sebagai dataset baru PKM Cleanet. Nah, ini adalah hasil dari data yang sudah dibersihkan agar data mentah tetap terjaga dan proses selanjutnya lebih efisien. Nah, outputnya itu menunjukkan teks asli. Di sini ada teks data. Ini adalah teks yang masih mentah yang belum dibersihkan, dan ini yang sudah dibersihkan sehingga model dapat membacanya dengan lebih baik. Kemudian di sini adalah tahap representasi teks atau TF-IDF vectorizer. Nah, di sini jumlah datanya menggunakan 35.000 data 300. Kemudian akan mulai prosesnya, dan jika selesai maka akan ada ditandai dengan TF-IDF sudah selesai. Nah, kemudian setelah data menghapus data yang kosong, tersisa 3.392 data yang valid. Berarti ini adalah proses pembersihan data, yaitu menghapus data yang kosong. Setiap teks diubah menjadi vektor numerik menggunakan TF-IDF. Kemudian pada angka 35.392,500 itu adalah 35.392 baris data. Kemudian 5.000 adalah fitur kata paling penting. TF-IDF memungkinkan model memahami seberapa penting sebuah kata dalam sebuah teks dibandingkan dengan keseluruhan data. Jadi tahapan IDF ini merupakan jembatan antara NLP dan machine learning, karena teks sudah diubah menjadi angka. Kemudian pada train model, di sini train model setelah dimulai, di sini terdapat data yang sudah dijalankan pada proses TF-IDF tadi. Kemudian didapatkanlah hasil akurasi tersebut. Nah, makanya model machine learning dilatih menggunakan data teks yang sudah direpresentasikan dalam bentuk numerik yang sudah dijalankan di TF-IDF tadi. Kemudian model mampu menampilkan hasil akurasi yang mana sekitar 96% data tersebut menunjukkan performa klasifikasi yang baik. Di sini adalah akurasinya yaitu 0,96. Nah, ini adalah persen dari akurasi yang menunjukkan performa klasifikasi yang sangat baik. Nah, kemudian di sini ada hasil dari classification report yang mana sentimen netral memiliki performa yang sangat tinggi karena jumlah datanya dominan. Kemudian yang positif dapat dikenali dengan baik meskipun rekalnya belum sempurna. Kemudian pada sentimen negatif memiliki rekal rendah karena jumlah data sangat sedikit sehingga model sulit memahami pola secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi dapat sangat mempengaruhi performa model, bukan hanya kualitas algoritmanya. Kemudian
model disimpan. Penyimpan model ini disimpan agar tidak perlu training ulang, bisa digunakan kembali untuk prediksi data baru. Ini menunjukkan pemahaman tentang efisien deployment sederhana model AI. Kemudian tahapan evaluasi model. Nah, di sini loading dataset. Ketika dataset sudah dimuat, maka sistem membaca ada 35.000 data. Nah, model yang disimpan dapat dimuat kembali, kemudian model tetap konsisten dalam melakukan prediksi. Nah, hasil evaluasi sesuai dengan saat di training tersebut membuktikan bahwa pipeline project stabil dan dapat direproduksi. Nah, di sini juga masih menampilkan hasil dari akurasi classification reportnya. Nah, yang terakhir, evaluasi sudah selesai, maka untuk yang paling bawah, semua output telah tersimpan di project log. Oke, di sini prosesnya sudah disimpan pada file ini. Nah, yang mana untuk tahapan awal menjalankan proses, kemudian menjalankan TF-IDF, menjalankan train model, menjalankan evaluasi model sampai selesai. Nah, kesimpulan dari project ini menunjukkan bahwa proses NLP berhasil membersihkan dan menormalkan teks. Kemudian machine learning mampu mempelajari pola sentimen dari data tersebut dengan tingkat akurasi yang tinggi. Hasil evaluasi juga menunjukkan bahwa distribusi data sangat mempengaruhi terhadap performa modal, terutama pada kelas sentimen yang minoritas. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.